Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Benja Kurnia Dewi, NIM 18191050134 dari kelompok KKN BTW 3 UNED 54. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang membuat konten marketing. Jadi agenda pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama ada manfaat membuat konten marketing, yang kedua cara membuat konten menarik, dan yang ketiga ciri konten berkualitas. Jadi manfaat membuat konten marketing sendiri ada yang pertama, memudahkan konsumen mendapatkan info produk, karena konten dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai produk, dan penyampaian yang dilakukan tidak hanya pakai kalimat, tapi bisa menggunakan gambar maupun video. Konten juga seharusnya dibuat semenarik mungkin agar konsumen tertarik dalam melihat. Selain itu, informasi juga harus tidak asal. Contoh, jika ingin membuat konten produk dengan gambar, bisa memakai foto produk untuk menambahkan informasi singkat dan untuk menambah informasi selengkapnya. Juga bisa dicantumkan pada caption. Yang kedua, teknologi merubah cara pikir konsumen dalam mencari info produk. Jadi, teknologi yang semakin maju dan kemampuan konsumen untuk mengenal internet juga membuat hal ini menjadi berpengaruh. Tidak heran jika konsumen bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, terutama kebutuhan dalam mencari info produk. Banyak konsumen yang lebih memilih cari info produk melalui internet daripada ke tokonya langsung secara offline. Hal ini juga membuat konsumen beralih menjadi ke sistem belanja online. Kemudian yang ketiga, membuat konten yang efektif dan efisien. Pengguna internet dapat melihat konten yang diposting tanpa mengenal kapan waktunya, bisa pagi, siang, sore, bahkan malam, atau di mana lokasi konsumen, entah itu berada di rumah, kantor, atau di tempat lain. Kemudian ada konten bisa mempertahankan pelanggan lama atau baru. Jika sasaran berhasil menerapkan cara membuat konten yang benar, maka bisa mempertahankan pelanggan lama dan menjadikannya pelanggan loyal. Sasaran juga bisa memanfaatkan opini dari pelanggan lama, seperti pada saat membuat review produk. Bisa mengajak pelanggan lama untuk memberi review tentang produk yang dibeli. Konten review ini juga mampu meyakinkan pelanggan baru bahwa produk dari sasaran sudah bisa dipercaya di kalangan konsumen dan memiliki rating yang bagus. Kemudian cara membuat konten yang menarik banyak konsumen. Jadi konten yang menarik bisa berisi informasi yang dibutuhkan pelanggan. Jadi pelanggan memiliki kepercayaan terhadap produk yang dilihat dan yang akan dibeli, dan tidak ragu untuk membeli produk tersebut. Hal ini juga mampu menguntungkan sasaran maupun pengusaha dan pebisnis, karena kepercayaan tersebut bisa menuntun konsumen tidak hanya untuk membeli, tapi mempromosikan produk ke orang terdekatnya. Berikut merupakan cara membuat konten yang menarik. Yang pertama adalah membuat jadwal posting konten. Untuk posting konten juga perlu dijadwalkan, yakni berguna untuk mendapatkan banyak viewers atau penonton. Sasaran juga bisa mengikuti jadwal posting produk yang sudah ditetapkan saat membuat strategi marketing. Jadi jadwal posting konten ini bisa kalau pagi terus, atau siang yang sudah disepakati. Kemudian menggunakan fitur bawaan pada platform yang digunakan. Semisal sasaran menggunakan platform Instagram, maka fitur yang umum digunakan untuk bisnis adalah bisa Instastory, bisa Instagram Live, IGTV, atau sekarang ada yang baru itu fitur Reel. Jadi fitur Instastory ini hampir sama kegunaannya seperti feed Instagram, yaitu posting foto atau video. Kemudian bisa dengan menggunakan meme. Konten seperti ini banyak diminati masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat sharing tinggi atau bagikan yang tinggi. Terdapat banyak akun Instagram yang hanya mengunggah konten lucu dan menghibur. Anda bisa menggunakan konten ini untuk pemasaran bisnis. Jadi misal kita ada tulisan atau buku terkenal, nanti kita cerita tentang hari ini. Bisa dirubah dengan nanti kita cerita tentang produk kami. Kemudian ada quotes. Konten sederhana ini
dibuat dari kalimat yang memberi motivasi atau memberi semangat. Jika Anda ingin posting quotes saat di toko online, disarankan untuk memilih quotes yang sesuai atau relevan dengan minat audiens pada produk yang Anda tawarkan. Kemudian ada konten video. Walau tidak memiliki keinginan untuk membeli, ketika pelanggan atau konsumen menonton sebuah video, maka konsumen akan menjadi lebih tertarik dengan produk itu melalui isi video tersebut. Kemudian bisa melakukan trik giveaway. Konten giveaway ini berguna untuk membangun awareness atau engagement sehingga followers pada suatu platform itu bertambah. Dan sasaran juga bisa membuat syarat dan ketentuan bagi konsumen yang ingin mengikuti konten giveaway ini. Syaratnya dapat berupa komen atau follow akun yang diberi teman dan lainnya. Lalu pemenang giveaway akan dipilih menggunakan tools seperti random comment picker. Kemudian ada konten yang berisi tips dan trik. Tips dan trik ini merupakan konten yang paling umum berada di Instagram. Konten ini juga dapat diaplikasikan secara sederhana di rumah masing-masing. Dan tips and trik ini juga bisa dibuat dari semua bidang seperti home decor, DIY mainan anak, life hack, dan lainnya. Berhubung sasaran merupakan pengusaha ikan, pengusaha di bidang panganan pokok, maka tips dan trik ini bisa berkaitan dengan bagaimana cara menyimpan ikan menjadi lebih lama, bagaimana menjaga, gimana sih trik untuk menjaga ikan agar kualitas ikannya itu nggak berubah atau yang lainnya. Kemudian ada konten tutorial, dan pada konten tutorial ini menunjukkan cara penggunaan dan cara step by step. Seperti tutorial video yang cukup populer pada masa ini seperti tutorial kecantikan atau make up. Tutorial video lebih sering digunakan oleh para beauty enthusiast atau beauty blogger. Tapi pada konten tutorial ini juga bisa diselipkan berbagai macam tutorial. Seperti kalau misalnya kaitannya dengan ikan, kita bisa memposting tutorial bagaimana cara memasak gurame yang enak, dan sehingga ibu-ibu yang melihat itu menjadi lebih wah, ini ada inovasi baru, ternyata ikan gurame bisa dimasak kayak gini doang, jadi nggak bosan. Kemudian ada keuntungan membuat konten. Jadi dari membuat konten ini bisa meningkatkan pengunjung di toko online, meningkatkan angka penjualan, menimbulkan rasa percaya pada pelanggan, mengarahkan pelanggan untuk membeli, mendapatkan interaksi positif dari audiens, dan memperlihatkan produk dan layanan yang ditawarkan oleh sasaran. Dan ini merupakan ciri konten berkualitas. Yang pertama itu mudah ditemukan, findable atau bisa dibagikan, shareable, kemudian mudah dibaca, di mana bahasa dan isinya itu mudah dimengerti, readable, kemudian mudah diingat atau memorable karena memiliki suatu ciri khas sendiri agar tidak sama. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, sepertinya tidak. Baiklah, itu sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.